Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad abadu. Kita harus bisa menerima takdir Allah. Jadi takdir itu kalau kita melihat dari sisi manusianya itu memang ada dua ya, yaitu secara internal dan eksternal. Takdir secara eksternal, ya internal, ini adalah takdir yang berkaitan dengan diri kita sendiri dan segenap potensinya, yang menyangkut pikiran, perasaan, intuisi, kemudian termasuk nafsu-nafsu, dan di sisi lain juga ego, jiwa, dan sebagainya, yang menyangkut diri kita ke dalam. Jadi perjalanan pikiran kita, perjalanan rasa kita, perjalanan ego kita, keadaan diri kita seutuhnya itu sudah jadi ketetapan Allah. Itu takdir yang internal. Yang eksternal itu ketetapan Allah atau takdir yang di luar diri kita. Lingkungan sekitar kita, lingkungan sosial kita, keadaan, dan lain-lain. Dan keduanya ini tidak bisa dipisahkan, saling keterkaitan, saling mempengaruhi. Jadi apakah yang internal mempengaruhi eksternal atau yang eksternal mempengaruhi internal? Itu. Dan takdir ini karena sudah ditetapkan Allah, kita tidak bisa merubahnya. Karena diri kita itu pun merupakan bagian dari takdir Allah itu sendiri. Baik yang telah lalu, yang sedang berjalan, yang saat ini, atau yang akan datang. Ya. Kita hanya diberi tahu ketetapan Allah yang sudah berlalu dan sampai saat ini. Untuk besok, kita nggak tahu. Besok kita akan melakukan apa, kita nggak tahu. Bahwa perjalanan manusia itu mulai lahir, katakan ya, di dunia ini mulai lahir sampai mati, itu sudah ditetapkan Allah. Tetapi kita pun, kita belum tahu kapan kita mati, karena belum kita lalui. Tapi Allah sudah tahu. Pikiran kita misalnya, perjalanan pikiran kita ini kan ciptaan Allah. Jadi pikiran kita berikut perjalanan pikiran itu ciptaan Allah. Dan itu sudah ditetapkan Allah. Kita tidak bisa merubahnya. Rasa kita, rasa senang, rasa susah, itu sudah ditetapkan Allah. Karena ciptaan Allah. Yang menciptakan sekarang ini saya merasa senang, itu yang menciptakan Allah. Sekarang ini saya susah, yang menciptakan Allah. Kalau semua sudah ditetapkan Allah, dan kita tidak bisa merubahnya, kemudian bagaimana sikap kita? Ya kita harus menerima. Sikap kita harus menerima. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saat ini, di sini, itu kita harus bisa menerima.
Kalau toh kita berusaha untuk merubah, itu hakikatnya yang merubah bukan kita. Ya. Yang merubah adalah Allah sendiri. Itu. Karena perubahan itu sudah ditetapkan Allah. Gitu. Nah itulah kenapa manusia diberi ego. Ya. Jadi ada sisi positif dari ego. Dari sisi positif dari ego, itu manusia itu diberi rasa bahwa ini saya harus berusaha. Saya harus berusaha. Saya harus bisa merubah. Saya harus bisa menerima. Nah, ini sisi positif dari ego. Makanya ego itu ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kalau kita sudah egonya nol, hidup kita sudah singgoh, ya, maka usaha tidak ada lagi. Karena apa? Karena yang kita jalankan hanyalah ATP, hanyalah perintah-perintah Allah. Ego nol, keinginan nol. Nah, latihan mengenolkan keinginan ini ada pada T1. Subhanallah, menerima ketetapan Allah. Itu latihan. Kita latih sejak kita belajar berzikir nafas, itu sudah kita latih menerima. Kemudian kita latih juga pada aktivitas hidup kita sehari-hari. Harus menerima, bisa menerima. Tapi ingat, menerima itu tidak hanya mandiri satu, menerima tok. Itu merupakan satu kesatuan dari yang kita sebut 3T. Jadi masih ada terusannya. Menerima, bersyukur, yakin pertolongan Allah. Tapi di sini yang kita belajar ini, kita fokus pada menerima. Menerima sampai pada titik nol. Nol keinginan. Ini memang berat. Kita sedang sakit. Kalau kita bisa menerima, artinya kita sudah tidak punya keinginan lagi untuk sembuh, untuk sehat. Kalau masih ingin sehat, itu berarti kita belum bisa menerima. Belum bisa menerima ketetapan Allah bahwa af'al Allah, perbuatan Allah yang membuat kita sakit ini benar. Nah, kalau kita sakit itu perbuatan Allah dan ini benar, mengapa kita masih protes, masih ingin sehat? Kalau masih inginkan yang lain, berarti kita sebenarnya sama dengan tidak mengakui bahwa af'al Allah itu benar. Itu. Ini sampai titik itu kita belajar. Ada corona. Ketika ada corona, kita kena virus, kemudian kita ingin sembuh dari virus itu, berarti kita belum bisa menerima. Nah, ini berat sekali. Kalau kita potong hanya menerima saja, ini banyak orang protes. Kena COVID, tapi kita harus bisa mengenolkan keinginan untuk sembuh dari COVID. Nah, ini berat, Pak. Kalau kita nggak benar-benar sadar Allah, nggak bisa diterima. Sekarang kita kena COVID, itu afalnya siapa? Perbuatannya siapa? Perbuatan Allah. Nah, apakah perbuatan Allah itu salah? Mutlak kebenarannya. Kalau perbuatan Allah itu benar, mengapa kita masih menginginkan yang lain? Mengapa kita masih nggak terima kalau terkena COVID?
Ini kita sambil ngoreksi sejauh mana tingkat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nolkan dulu. Nolkan dulu. Karena seseorang itu bisa betul-betul bersyukur pada Allah kalau orang itu sudah bisa menerima. Sementara kita belum bisa menerima, kita sudah mengaku bersyukur. Itu hanya lips. Hanya merasa bersyukur. Itu permainan ego. Permainan ego. Jadi kalau kita nggak berlatih, nggak akan pernah bisa. Kita sedang kekurangan, misalnya kurang duit atau kurang ini, kurang itu. Itu kita harus nolkan keinginan kita, ego kita, sampai kita bisa menerima kekurangan itu. Kita bisa menerima kekurangan itu kalau sudah tidak ingin lebih, tidak ingin cukup. Kurang ya kurang. Kalau kita masih ingin, berarti kita belum bisa menerima kebenaran af'al Allah. Coba mari kita pikir, benar enggak seperti ini? Nah, gimana kita bisa bersyukur? Gimana bisa T2? Ini belum ke T3. Karena T3 itu menyangkut tindakan. Kalau kemarin contoh-contoh kita yang diberikan Pak Pur, kopi. Saya kasih contoh makanan. Ini contoh lagi penyakit, sakit, kekurangan. Nah, ini kita harus latih. Nah, kita sadar-sadar Allah tok kita udah sibgoh, tapi kita nggak bisa menerima. Ya akhirnya ya hidup kita selalu bermasalah, Pak. Selalu banyak masalah. Akhirnya tipsani, tipu sana, tipu sini. Bondo sadar Allah, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Yang penting kan wis selalu bersama Allah, Pak. Ibaratnya kita selalu bersama bos. Kemana-mana kita selalu bersama bos. Tapi ketika bos memberikan perintah pada kita nggak jalankan. Kalau Bapak Ibu sebagai bos gimana kira-kira kalau punya anak buah kayak gitu? Kemana selalu bersama terus. Tetapi diperintah nggak mau jalan. Kalau saya tendang, Pak. Nah itulah kalau kita sudah merasa sibuk bersama Allah, tapi perintah Allah tidak dijalankan. Murad marid. Tidak bisa menerima. Terhadap masalah sendiri nggak bisa menerima, kekurangan ekonomi nggak bisa menerima, sakit nggak bisa menerima. Akhirnya muncul pikiran-pikiran yang pintas. Tipsani, tipu sana, tipu sini. Berusaha untuk bagaimana agar kita punya anak buah ini, anak buah itu memberikan masukan pada diri saya. Caranya gimana? Agar saya bisa kaya. Saya kaya, tapi anak buah pengikut-pengikut kita, santri-santri kita, jual mobil lah, jual sawah, jual rumah, jual ini, jual itu. Nggak karu-karuan. Makanya nggak cukup hanya sadar Allah. Sadar Allah itu hanya pondasi. Yang kemarin contohkan oleh Pak Pur, sadar Allah itu papan. Pikiran, rasa, dan lain-lain itu tulisannya, tulis-tulisannya, gambar-gambarnya yang di dalam papan itu.
Sadar Allah itu fondasi. Makanya setelah kita sadar Allah, latihan pertama kita menerima. Ini sampai kita plong bener-bener bisa mengenolkan ego, mengenolkan keinginan, Pak. Nanti setelah ini kita mayoritas bisa, kita lanjut topiknya bersyukur. T2. Kita kupas lagi sedalam-dalamnya. Setelah itu T3. Setelah itu amanah, setelah itu tanda, setelah itu perintah. Insya Allah lah begitu. Yang ikut ilham dari Allah. Ya, kita selalu ikut ilham dari Allah. Kitabnya itu kitab ilham. Kalau kita ingin ilham yang tertulis, ya di buku Mindfulness Zikir Nafas itu yang disusun oleh Bapak Setyo Purwanto itu. Itu buku itu luar biasa, Pak. Saya itu baca berkali-kali ya, khatam berkali-kali. Memang sengaja saya berkali-kali agar ruh buku itu bisa masuk pada diri saya. Ruhnya bisa masuk pada diri saya. Bukan hanya sekedar teori, tapi bisa mempraktekkan. Luar biasa, Pak. Kalau jenengan bisa sampai pada mengambil ruh, ya, itu ada vibrasi, Pak, buku itu, Pak. Ada vibrasinya. Membaca itu tervibrasi kita. Jadi luar biasa. Jadi kalau setiap jamaah punya buku ini, insya Allah kita secara umum akhirnya bisa belajar bersama-sama, berpraktek bersama-sama. Tidak tergoda oleh tasawuf-tasawuf imajiner. Jadi imajiner, imajinasi. Yang kita sendiri kesulitan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya apa? Karena imajiner ya ini sudah jadi bahan perdebatan. Debat sana, debat sini. Merasa aku yang paling benar, yang lain merasa dia yang paling benar. Sedangkan kita tidak bisa membuktikan apa-apa, yang kita buktikan hanya imajinasi. Nah, itu tasawuf imajiner. Kita jangan terjebak ke situ. Yang imajiner itu kita konkretkan sehingga kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di Padepokan Patrap yang dipimpin oleh Bapak Setyo Purwanto, beliau adalah pemimpin Yayasan Solo Spirit Islam seperti yang dikatakan Bapak Alan tadi. Itu sudah disusun secara sistematis. Mulai dari sadar Allah ini bisa dilatih dengan zikir nafas, mindfulness zikir nafas, kemudian 3T, tasbih, tahmid, takbir, dan ATP, amanah tanda perintah. Itu satu benang merah utama, satu formula utama bagaimana kita menjadi orang yang takwa, bagaimana kita menjadi orang yang selalu bersama Allah sekaligus menjalankan perintah Allah. Bagaimana kita bisa menjadi insan kamil yang berakhlak Al-Quran. Asal dijalankan. Kalau enggak ya sama dengan dongeng. Jadi kita nggak usahlah mengumpulkan dongeng sana, dongeng sini. Juga buat YouTube tuh nggak usah. Ambil sana, ambil sini, dirangkum, bikin YouTube. Nah, itu cukup perjalanan kita apa, yang kita dapatkan apa, itu yang kita share. Itu yang paling bagus. Kita nggak usah terpancing oleh YouTube-nya orang-orang ya. Jadi kita fokus pada perjalanan kita sendiri. Entah itu nanti di jempol ke atas atau jempol ke bawah, ya. Atau komentar positif, komentar negatif, itu biasa dan pengaruhnya sama saja. Di jempol 1000 sama di jempol balik 1000 itu sama saja, tenang saja. Tugas kita hanya syiar, ya, itu aja.
Jangankan kita ya, Rasulullah saja banyak yang jempolnya gini seandainya hidup zaman sekarang. Musuhnya banyak, apalagi kita. Karena itu kita nggak usah stres kalau punya YouTube, di jempol gini, dikomentari negatif. Ya alhamdulillah saja, selalu bersyukur saja, karena itu pelajaran dari Allah. Itu saja Bapak. Jadi mari kita tingkatkan keseriusan kita dalam berlatih. Dan selanjutnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.